Tadi seperti udah dijelaskan di awal, Coinworks ini merupakan salah satu lembaga keuangan konvensional atau yang seringnya dikenal sebagai fintech atau financial technology, atau yang lebih awam lagi bahasanya adalah pinjol gitu ya, pinjaman online. Tapi kita beda dari pinjaman online yang lain. Kenapa? Karena yang pertama kita sudah terdaftar dan berlisensi dari OJK. Jadi kami menjalankan bisnis kami itu sesuai dengan pakem-pakem yang dari OJK. Ya teman-teman nggak usah khawatir. Ini pastinya maju nggak akan mungkin bekerja sama fintech atau pinjol yang abal-abal lah gitu ya. Kita semua masing-masing sudah memiliki lisensi dari OJK lah kalau Coinworks sendiri. Nah, dari berbagai produk yang Coinworks miliki gitu ya, secara umum Coinworks ini memfokuskan dirinya pada pinjaman-pinjaman produktif ya teman-teman. Jadi kalau di luar sana teman-teman sering dengar pinjaman online yang konsumtif yang untuk kebutuhan pribadi gitu ya, Coinworks ini membanggakan dirinya dengan menjadi penyedia pinjaman yang bertanggung jawab dan fokus pada perkembangan bisnis dari UMKM gitu. Salah satunya melalui usaha permodalannya. Nah, spesifik untuk produk tersebut itu ada yang namanya poin bisnis kita sebutnya. Tapi sebelum kita masuk mengenai produknya atau gimana sih teman-teman bisa dapat pendanaan atau permodalan menggait pemodal-pemodal di luar sana gitu kan ya. Kita belajar dulu mengenai UMKM di Indonesia nih secara keseluruhan. Kalau tadi sempat disebutkan bahwa UMKM ini adalah pejuang ekonominya Indonesia, terutama di masa resesi ini, itu benar banget. Kenapa? Karena bahkan Badan Pusat Statistik dulu di tahun 2016 ya, ini per tahun 2016, kalau kita belum ngomongin 2020 di mana resesi sedang terjadi dan mau nggak mau banyak banget UMKM baru yang bermunculan ya, banyak banget gerakan yang kita sebut kayak gerakan beli dari teman, terus habis itu UMKM yang kecil-kecil malah jadi berkembang pesat, sementara perusahaan-perusahaan yang besar justru terdampak paling besar gitu kan dan digantikan oleh UMKM baru, usaha-usaha bisnis-bisnis kecil baru gitu kan ya. Belum tahun 2020, ini masih data tahun 2016 aja, ya, saya nyontek sedikit, total tenaga kerja yang disumbangkan oleh UMKM ini secara keseluruhan itu ada di angka 89,2%. Lapangan pekerjaannya ada 99%, kemudian pertumbuhan tahunan, kalau teman-teman lihat di yang di bawah ini tadi ya, di dalam screen, itu year on year growth-nya untuk kontribusi UMKM itu dari tahun ke tahun berkembang sebanyak 80%. Kemudian mereka UMKM ini juga menyumbang 60%, 61% lah ya dari produk domestik bruto di Indonesia. Tapi sayangnya dari keseluruhan UMKM yang ada di Indonesia saat ini nih, gitu ya, hanya 5% aja yang sudah go digital. Padahal kita tahu nih di tahun 2020 saat ini terutama gitu ya, semua hal, semua orang itu survive dengan cara go digital. Makanya sayang banget dari 100% UMKM yang ada di Indonesia saat ini, satu lagi yang harus saya garis bawahi juga ya teman-teman, kalau berdasarkan pengkategorian dari pemerintah, itu sebenarnya bahkan ketika kita sudah menghasilkan 2,5 M per tahun pun itu masih dikategorikan sebagai UMKM ya. Nah, UMKM ini itu baru 5%-nya aja yang go digital. Kebanyakan yang lain itu semuanya masih offline dan masih cash basis. Jadi kalau teman-teman lihat di berbagai platform, kemudian ada yang udah buka offline tapi kemudian pembayaran sama inventory dan lain-lain segala macamnya itu semuanya masih secara manual, masih ditulis biasa dan lain-lain segala macam. Itu masih terjadi pada 95% dari UMKM yang ada di Indonesia. Dan karena hal itulah sebenarnya maka terjadi 70% gap modal kerja yang ada di UMKM. Jadi udah banyak banget nih UMKM yang siap naik kelas gitu kan, siap ekspansi, tapi kemudian karena segala sesuatunya masih di transaksinya masih secara offline, kemudian perhitungan inventory-nya masih offline, lalu kemudian pencatatan laba ruginya juga masih offline, malah kadang-kadang ada yang cuma dicatat di buku aja, pemisahan penghasilan pribadi dan keuangannya juga masih offline, semuanya masih tidak terlihat dan teraba dengan jelas. Akhirnya mereka susah untuk dapat permodalan, baik dari investor ya, atau dari lembaga-lembaga penyedia peminjaman modal seperti lembaga keuangan konvensional ya kayak perbankan gitu, atau yang non konvensional kayak pinjol gini. Masih ada 70% dari UMKM yang tidak memiliki akses ke permodalan. Kemudian akses ke permodalan itu juga ujung-ujungnya adalah ke
supporting skills kita, karena kadang-kadang kita sebagai UMKM ya butuh permodalan untuk misalnya mentraining atau melatih tenaga kerja kita, atau untuk nge-hire atau ngambil tenaga kerja yang lebih potensial lagi, atau bahkan kita mau ngambil lebih banyak stok, kita mau buka atau mau beli mesin baru supaya produksi kita lebih meningkat, atau kita mau bikin digital marketing, kita pengen bikin paid ads, non paid ads, kita pengen bikin performance marketing dan lain-lain segala macam. Sementara kita sendiri sebagai pelaku UMKM tuh saya nggak terlalu paham yang gitu-gituan. Jadi saya sebenarnya butuh orang nih gitu untuk ngebantu saya itu, atau kalau saya mau yang uh, belajar lagi gitu ya, saya butuh modal untuk belajar itu dan lain-lain segala macam. Jadi kekurangan UMKM saat ini tuh adalah dua hal tersebut, kekurangan akses ke pendanaan, dan yang kedua akhirnya karena tidak ada pendanaan maka tidak ada skill yang cukup untuk membantu si UMKM ini untuk naik kelas ya. Nah, tapi secara umum selain hal yang kita sebutkan tadi juga gitu ya, karena semua hal masih dilakukan secara offline, jadi teman-teman tidak tertata rapi gitu, maka ada kebiasaan buruk yang kemudian muncul sebagai pelaku usaha atau sebagai pelaku UMKM. Yang pertama adalah tidak memiliki perencanaan yang baik. Kenapa? Karena ya saya aja nggak tahu inventory saya gimana, saya aja nggak bisa lihat perputaran uang saya setiap hari, sales saya masuknya gimana, gitu kan. Kemudian laba rugi saya juga saya ya pencatatannya seadanya aja gitu, asalkan duit hari ini masuk sekian cukup buat makan, terus nanti by akhir bulan cukup buat bayar cicilan-cicilan, ya udah cukup gitu kan. Jadi saya nggak punya perencanaan yang matang sama sekali. Saya cuman take it one step at a time gitu ya. Maksudnya ya udahlah saya jalanin aja sehari, nanti juga lama-lama berkembang sendiri. Padahal itu sesuatu yang salah. Segala sesuatu yang mau berkembang itu harus ada perencanaan yang matang. Nah, ketika kita tidak disupport dengan data-data, ya kita tidak punya analisa data yang tepat, yang baik, record datanya juga nggak bagus gitu ya, maka akan semakin sulit buat kita untuk melakukan perencanaan. Kalau sulit, biasanya yang keluar adalah malesnya kita. Karena sulit, akhirnya kita juga males, ya udahlah besok aja, sampai suatu saat ketika kita menyadari bahwa ini kayaknya bisnis saya udah siap berkembang nih gitu. Tapi pas kita mau cari investor, pas kita mau cari pendanaan, jeder. Kita nggak punya data-data yang nge-backup itu semua. Kita nggak punya perencanaan yang matang. Akhirnya siapa investor atau pendana yang mau ngasih gitu kan ya. Kemudian yang kedua, selalu memenuhi keinginan kita gitu. Baik keinginan konsumtif maupun keinginan bisnis kita. Yang pertama, keinginan konsumtif pastinya ya, kita kalau misalnya baru membuka bisnis gitu kan, kita ngerasain hasilnya gitu kan, oh ini udah mulai ada keuntungannya nih gitu. Jadi proporsi keuntungan yang kita tarik buat keinginan kita pribadi, buat beli mobil, buat beli HP baru, buat beli baju gitu kan ya, dan lain-lain segala macam, itu proporsinya lebih besar daripada proporsi modal yang kita pakai untuk kita putar lagi gitu. Padahal seharusnya ketika kita baru merintis gitu ya, sebanyak 50-60% dari total keuntungan kita itu harus kita tarik untuk menambah permodalan kita. Tapi seringkali kita sebagai pelaku usaha tidak melakukan hal itu gitu. Keuntungan ya udah total keuntungan, jadi modal saya nggak nambah-nambah juga. Jadi kemudian ketika saya mau naik kelas, ketika saya mau ekspansi, saya nggak punya tambahan modal sama sekali, dan saya benar-benar harus bergantung sama investor, atau saya cari pemberi modal seperti fintech atau pinjol atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Yang kedua, itu tadi keinginan yang konsumtifnya. Yang kedua adalah keinginan bisnis kita. Sebagai seorang pelaku usaha, atau terutama saya juga secara pribadi pelaku UMKM gitu kan, rasanya kayaknya kalau kita lagi bisnisnya lagi berkembang-kembangnya nih ya, terus habis itu, wah ini kayaknya dari awalnya saya jualan cuma 200 packs sebulan, sekarang udah sekitar 500 sampai 600 packs nih sebulan nih. Kayaknya kita hajar aja deh gitu, produksi 1000 packs sebulan, ntar gimana aja lah kita cara kita memasarkannya itu belakangan, yang penting gue penuhin dulu nih produksi gue bisa 1000 packs sebulan gitu misalnya. Padahal saya sendiri sebagai pelaku usaha, kita sendiri sebagai pelaku usaha belum tahu channelnya mau kita kirim kemana, udah ada belum channel pemasaran kita,
untuk sisa 400 packs yang ekstra yang kita akan produksi itu. Karena kan dari 200 sudah naik ke 500 atau 600 packs rata-ratanya setiap bulan, terus kita mau hajar produksi aja 1000 packs setiap bulan gitu kan. Nanti yang sisa 400-nya ini kita udah tahu belum mau disalurkan kemana. Kita udah tahu belum apakah kita udah punya reseller yang cukup, apakah kita kalau memang mau cari resellernya, apakah kita udah punya materi marketing buat reseller yang baik gitu kan. Terus kita udah tahu channelnya mau kita buang kemana aja, apakah kita udah tahu promosinya mau digimanain. Jangan sampai keinginan bisnis kita itu cuma didasarkan pada nafsu bisnis kita semata gitu. Memang bisa aja, memang kebanyakan entrepreneur, saya sendiri termasuk di dalamnya gitu kan, kita bisa aja pengennya tuh pasti ada jalan kok, pasti ada jalan, lihat ntar aja gitu. Yang penting produksi dulu. Jangan sampai terjebak dalam hal yang seperti itu. Ya, jangan selalu memenuhi keinginan, baik keinginan konsumtif kita maupun keinginan bisnis kita. Segala sesuatu hal yang kita putuskan itu harus berdasarkan perencanaan dan analisis yang kita lakukan setelah kita memiliki rekam jejak bisnis kita gitu ya, yang memadai dan bisa kita verifikasi. Kemudian yang ketiga, yang paling sering terjadi, terutama untuk pelaku usaha UMKM, adalah menyatukan keuangan pribadi dan bisnis. Saya paham bahwa ketika kita memulai bisnis, mungkin ada yang mulainya, ini buat kecil-kecilan doang kok, buat sampingan doang. Seribet banget sih harus buka lagi satu, satu rekening bisnis lagi gitu. Jadi udahlah pakai rekening account saya aja sendiri pribadi, nggak usah jadi semua transferan dana dan lain-lain segala macam masuknya sama. Padahal ya kita sudah harus memisahkan keuangan pribadi kita dengan keuangan bisnis sejak awal. Kenapa? Karena apapun yang dihasilkan dari keuangan bisnis kita itu harus diperuntukkan untuk keperluan bisnis kita. Apapun yang masuk ke dalam rekening pribadi kita itu tidak boleh dicampur-campur sama kebutuhan bisnis kita juga secara pribadi. Saya sedikit tips and trick ketika kita melakukan membangun bisnis gitu ya. Ketika saya punya dua rekening, rekening pribadi dan rekening bisnis gitu ya, apa yang masuk ke dalam rekening pribadi saya, penghasilan saya dari bisnis ini gitu ya, itu saya transfer ke sini. Jadi saya sudah set up sendiri setiap bulannya penghasilan dari bisnis saya, misalnya nih ya, keuntungan bersih saya itu 10 juta. Saya sudah set up secara spesifik hanya 2 juta aja yang bakal saya transfer ke sini. Hanya 2 juta aja yang bakal saya transfer ke rekening pribadi saya. Sisanya yang lain, yang 8 jutanya nih, ini dari tips and trick saya pribadi ya, itu saya taruh tetap ada di rekening bisnis. Karena kalau saya mau ekspansi atau apa, saya anggap itu adalah tabungan modal saya, atau saya mau produksi ulang dan lain-lain segala macam, ini adalah tambahan modal saya di dalam sini. Nanti kalau misalnya saya ada kurang-kurang uang saya secara pribadi dan lain-lain segala macam, saya nggak bakal gatel ngambil terus dari rekening pribadi, rekening bisnis saya. Kenapa hal ini penting dan perlu? Karena ketika teman-teman nanti bikin pitching deck buat investor, ketika teman-teman datang ke lembaga perbankan, atau ketika teman-teman datang ke lembaga fintech seperti pinjol, seperti Coinworks ini gitu ya, atau teman-teman mau bahkan cuma pinjam dari temannya doang deh gitu, nggak usah pakai lembaga-lembagaan, pinjam dari teman atau pinjam dari saudara. Yang akan ditanya sama orang pertama kali apa? Coba saya boleh lihat nggak performance bisnisnya, perputaran uangnya tuh setiap bulan. Kalau masih dicampur sama keuangan pribadi, orang tahu dari mana kalau itu beneran dari bisnis kita. Ya, bisa aja nih transferan dari temen lu gitu, atau ini bisa aja nih transferan dari papa mama nih buat digabung jadi satu, jadi kelihatannya besar dan lain-lain segala macam. Sementara kalau udah kepisah, plek-plek benar-benar kepisah dan nggak ada perputaran, maksudnya nggak campur-campur, investor, pendana, pemodal, teman kita sendiri, orang tua kita sendiri akan lebih percaya, akan bisa lebih lihat, oh iya, rapih ya, bener ya, ini bisnisnya terlihat terefleksi gitu kan penghasilannya setiap bulan. Nah, ini adalah cara kita mengatur keuangan kita dalam bisnis ketika sudah dipisah gitu ya. Yang pertama pasti rencanakan perencanaan general, kayak tadi saya bilang gitu kan. Oke, perencanaan general itu cuma di high level aja, secara umum, secara di atas aja. Misalnya oke, selama 3 bulan pertama penghasilan saya maunya penghasilan kotor itu harusnya sekian. Artinya saya harus menjual sekian packs. Ya, dalam 6 bulan ke depannya saya mau itu udah naik sekitar 10%. Caranya adalah seperti ini dan lain-lain segala macam.
Kemudian nanti dari hal yang saya dapatkan itu sekian persen akan saya masukin ke dalam marketing fund saya ya buat promo-promo dan lain-lain segala macam, sisanya buat nambah modal dan cuman 10% misalnya akan saya ambil buat keperluan saya pribadi dan lain-lain segala macam. Jadi itu secara umumnya aja. Kemudian nanti buat perencanaan pendapatan lebih dalam lagi kepada tadi kalau saya mau naik 10% itu gimana caranya? Apa yang mau saya lakukan? Reseller saya harus ada berapa? Dropshipper saya harus ada berapa, kemudian produksi saya harus ada berapa supaya bisa memenuhi kebutuhan reseller, dropshipper, sama end user saya secara pribadi. Nah, kemudian ketika sudah dibikin perencanaannya nih ya secara general maupun secara lebih spesifik, jangan pernah lupa untuk lakukan review budget secara rutin. Kadang-kadang seringkali saya sendiri pribadi merasakan hal yang sama. Saya udah bikin perencanaannya gitu ya, tapi saya males banget rasanya untuk bikin review budget ini secara rutin gitu. Jadi mingguan saya nggak lakukan, 2 mingguan saya nggak lakukan, saya baru gerabak-gerubuk di minggu ketiga menjelang akhir bulan gitu. Padahal seharusnya nggak perlu seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita udah go digital, di mana ada banyak banget platform-platform, salah satunya misalnya seperti Maju yang udah bisa kasih kita nih, ini loh performance penjualan kamu, ini loh sisa inventory kamu. Sebenarnya itu mengurangi rasa malas kita gitu kan. Seringkali kayak tadi saya bilang di awal, rasa malas kita itu muncul karena perencanaan kita atau data-data kita tuh masih berantakan dan masih harus diberesin lagi. Itu emang malesin banget ya, teman-teman. Aku tahu banget rasanya. Nah, kemudian yang paling terakhir, sebelum kita mengembangkan usaha adalah kita mengawasi arus kas keuangan kita. Sama seperti budgeting juga. Itu harus dilihat, harus direview, ya, dikontrol juga. Jangan sampai ketika kita melakukan satu performance marketing, misalnya kita ngelakuin sebuah promo gitu ya atau paid ads di sosial media misalnya, jangan sampai itu uang keluar tapi kita nggak punya data hasil analisa investasi saya dalam paid ads itu berapa sih? Berapa orang sih yang tertarik dan beli dari sejak saya paid ads itu gitu. Kita harus punya reviewnya. Karena jangan sampai bulan depan kita lakukan hal yang sama lagi, padahal di bulan ini gitu ya sudah terlihat bahwa kontennya, kemudian channelnya dan lain-lain segala macam itu tidak menghasilkan apa-apa buat kita. Jadi kontrol arus kas keuangannya. Kalau memang ternyata inisiatif tersebut gitu ya, inisiatif promosi tersebut itu tidak bergerak atau tidak berjalan di bulan ini, ya dikontrol bulan depan jangan lakukan hal itu lagi. Kemudian kalau produksi kita masih belum habis gitu, ya dikontrol, jangan bulan depan beli lagi stok gitu kan dan lain-lain segala macamnya harus selalu direview. Jadi kita bisa kontrol arus kas keuangan kita. Yang terakhir, ketika kita sudah melakukan keempat-empatnya itu, kemudian bukan cuma perkembangan kita sesuai sama perencanaan, tapi perkembangan kita bahkan melebihi perencanaan kita gitu ya. Maka teman-teman sudah siap untuk mengembangkan usaha. Caranya ya, tadi aku udah sempat sebutkan di awal bahwa modal-modalnya udah dikumpulin lagi, udah dicek lagi, teman-teman udah kumpulin semua apa namanya sorry, teman-teman udah kumpulin lagi semua channel marketingnya mau kayak gimana, udah bikin planning perencanaan, udah bikin pitching deck dan lain-lain segala macam, modal tambahan udah ada, udah bisa lihat kurangnya dari modal tambahan sampai produksi tambahan itu berapa dan lain-lain segala macam, teman-teman udah siap untuk berkembang dan bisa pakai modal pribadi atau kalau modalnya masih kurang, tadi pilihannya ada 3, bisa cari investor, bisa cari pinjaman modal gitu kan, dan bisa juga ya cari dari teman. Tapi masing-masing pasti ada kurang lebihnya. Ini yang udah kita sebutin. Nah, kurang lebihnya apa sih gitu ya? Aku coba touch dulu dari pinjaman ke teman ya. Kita sebagai pebisnis tuh punya idealisme masing-masing biasanya. Kita punya yang namanya ini bisnis gue pengen besarin seperti halnya ini anak gue yang lahirin, gue yang pengen tahu lah gimana caranya dia gue ajarin baca, gimana sampai nanti dia mau masuk sekolah mana dan lain-lain segala macam. Kita punya idealisme seperti itu karena itu bisnis kita, itu anak kita ibaratnya. Ketika kita minjem sama orang tua atau teman atau mana, terus mereka mungkin yaudah deh gue pinjemin tapi gue mau karena itu uang gue juga mau ikut punya suara gitu dalam apapun yang lo lakukan mengenai bisnis lo.
Seringkali kalau buat seorang pebisnis itu hal yang mengekang ya, karena artinya idealisme saya bisa aja tabrakan sama idealisme orang yang punya uang itu gitu. Sama halnya juga ketika kita punya investor gitu kan, atau kalau kita pinjem modal sama investor, terus habis itu investornya bilang ya udah, tapi semua keputusan bisnis itu harus melewati saya. Kamu harus tahu, saya harus tahu apa yang kamu lakukan sama bisnis kamu dan lain-lain segala macam. Lebih ke kekurangannya adalah kita lebih tidak bisa bebas lah dalam menjalankan bisnis kita. Sama juga seperti sama teman. Tapi ditambah lagi kalau sama teman atau keluarga atau orang tua, yang paling sulit adalah uang itu merupakan sesuatu yang sangat sensitif banget. Jadi kalau amit-amit ya, kita kan nggak pernah tahu. Bisnis itu kan nggak pernah, kita memang selalu bikin bisnis prediksinya untung. Tapi siapa yang bisa menjamin 100% pasti bakal untung? Kalau tiba-tiba ternyata ada hal-hal yang menjadikan bisnis kita tuh tidak berjalan sesuai yang kita pengen gitu ya, terus akhirnya kita harus agak mundur sedikit nih pembayarannya gitu. Itu bisa aja jadi pedang bermata dua gitu, nanti malah jadi hubungan sama keluarga malah jadi renggang, sama teman jadi renggang dan lain-lain segala macam. Nah kemudian terakhir, kalau melalui pinjaman modal ya, dulu kalau mau pinjam modal tuh harus pergi ke sana sini, harus datang ke lembaga perbankannya dulu, bawa deh tuh semua tuh apa tuh namanya kayak surat tanah, aset-aset kita, kemudian laporan laba rugi, semuanya tuh harus dikasih, di print, dicap dan lain-lain segala macam. Terus habis itu ada visit lagi, harus pergi ke sana sini. Kalau misalnya di sini ditolak, harus pergi lagi ke sana gitu kan. Nah sekarang ya, kekurangan itu terjawab dengan adanya pinjol atau fintech ya, P2P lending platform seperti Coinworks, di mana mengajukan pinjaman dana usaha teman-teman sekarang bisa lewat aplikasi aja. Atau kalau Coinworks secara umum itu bekerja sama-sama maju, teman-teman kalau teman-teman adalah merchant yang maju, teman-teman bisa langsung apply bahkan dari platformnya maju. Apa aja dikasih gitu, dokumennya simple banget, nggak ada offline visit, nggak ada offline apa harus ketemu, harus tanda tangan dan lain-lain segala macam, semuanya bisa dilakukan via online. Bunganya itu mulai dari 9% per annum atau sekitar 0,75% per bulan ya untuk koin bisnis ini. Tadi aku udah sebutkan bahwa aksesnya penuh secara online. Kalau teman-teman adalah merchant-nya maju gitu ya, malah teman-teman bisa apply langsung dari maju. Kemudian prosesnya juga cepat, hanya sekitar 2 hari kerja. Kemudian persetujuannya tanpa survei yang tadi aku bilang, yang akan kami lakukan adalah conference call sama teman-teman gitu sebagai pemilik usahanya. Nanti credit analyst kami akan telepon teman-teman, tanya-tanya mengenai ini usaha modalnya mau dikemanain, usahanya bagaimana berjalannya, dan lain-lain segala macam. Ditambah lagi kalau misalnya sampai kami benar-benar masih belum yakin nih, pengen lihat dong kayak apa sih gitu bisnisnya, biasanya kami akan lakukan virtual visit, jadi conference call, video call aja gitu kan, nggak perlu sampai teman-teman harus datang, terus harus tanda tangan dan lain-lain segala macam. Kemudian yang paling utama, yang paling kami sering sampaikan sama para pebisnis atau UMKM adalah teman-teman bisa melunasi kapan saja tanpa ada tambahan biaya atau penalti. Malah yang ada bunganya teman-teman dipotong karena bunganya hanya akan dihitung sampai pada tanggal pelunasan teman-teman aja. Kenapa kami lakukan ini gitu, nggak seperti lembaga-lembaga lainnya? Karena sebagai komitmen kami kan tadi kami pengen naik kelas barengan sama UMKM. Kalau UMKM-nya tadinya percaya dirinya minjem 24 bulan ya dengan kapasitas pembayarannya 24 bulan, tapi ternyata bisnisnya booming banget dan dia ternyata bisa lunasi dalam waktu 12 bulan, kenapa enggak? Kenapa mereka harus kena penalti? Kenapa teman-teman harus kena penalti ketika bisnis teman-teman malah jadi booming dengan adanya permodalan dari Coinworks gitu. Jadi makanya teman-teman bisa lunasi kapan saja pinjaman di Coinworks tanpa ada penalti sama sekali. Ya. Kemudian ini secara umum bahwa kita sudah punya sekitar 520.000 pengguna saat ini, ya, terdiri dari peminjam dan pendana yang ada dalam platform kami. Kemudian kami sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan UMKM sebanyak sekitar 60% setelah mendapat akses finansial, ya. Kemudian pertumbuhan pesat kami juga ya, kami meningkat revenue kami senilai 150 kali dalam 2 tahun terakhir ini. Dan yang paling membanggakan buat Coinworks saat ini ya, pencairan kami itu mencapai hingga lebih dari 250 miliar per bulan, dan sebagian besarnya itu dialokasikan kepada UMKM di Indonesia.
Nah, ini yang tadi aku sempat bilang, kenapa sih harus Coinworks? Kenapa sih nggak pinjol-pinjol lain di luar sana gitu? Yang pertama yang teman-teman harus pastikan, setiap pinjol atau fintech yang teman-teman mau datengin itu harus sudah terdaftar dan yang paling penting lagi berlisensi. Kenapa berlisensi itu penting? Karena ketika sudah berlisensi ya, itu sudah ada regular checking juga dari OJK untuk ngecek bagaimana sih kami menjalankan bisnis kami, approval kami itu menjerat orang nggak sih, gitu kan, cicilan-cicilan yang kami kasih, bunga yang kami kasih, itu sesuai nggak sih sama pakem-pakem yang dari OJK dan lain-lain segala macam, itu yang selalu kami lakukan. Dan yang utama, repayment kami, cara kami collect kalau ada orang telat bayar atau apa dan segala macam, itu udah sesuai belum sih sama tata caranya OJK. Kalau teman-teman perlu tahu ya, yang di luar sana tuh yang sampai dikirimin WhatsApp, "Woi, si Siska utang nih, tolong bayar nih fotonya," gitu, yang sampai ke bos-bosnya, sampai ke saudara-saudaranya, itu tidak sesuai dengan tata aturan mainnya OJK. Jadi itu pasti pinjol-pinjol yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kami juga punya partnership dengan Pevindo, dan semua data serta kerahasiaan teman-teman itu terjamin karena segala sesuatunya kami lakukan secara online gitu ya dari sistem. Tenor pinjamannya juga bisa sampai 24 bulan. Tadi aku juga udah sebutkan bahwa ketika teman-teman mau lunasi lebih awal itu bisa cepat. Kemudian produk-produk yang kami sediakan buat teman-teman UMKM itu juga ada poin bisnis yang tadi aku sudah sebutkan bentuknya cicilan atau invoice financing. Invoice financing itu kayak apa sih Mbak Siska gitu? Ada UMKM-UMKM yang sudah produksi barangnya sendiri dan mereka sudah punya user atau customer sendiri. Jadi mereka sudah punya supply chain financing sendiri. Di sini UMKM-nya ya di tengah, di sebelah kanannya itu ada supplier-supplier mereka. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada UMKM buat fashion, berarti ada supplier buat kancing, ada supplier konveksi, ada supplier buat bahan, dan lain segala macam. Di sebelah sini, ini sudah ada customer-nya yang setiap bulan beli reguler. Tapi teman-teman maunya bayaran customer jangan TOP dong, bayaran customer-nya cepat. Jadi begitu order langsung bayar, supaya ketika saya bisa puterin lagi buat beli-beli bahan yang lain. Atau sebaliknya, suppliernya nggak bisa kalau nunggu teman-teman TOP, suppliernya mau langsung dibayar sekarang juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dijawab dengan invoice financing. Jadi jawabannya bukan dengan installment, tapi kita kasih TOP untuk setiap invoice yang dikeluarkan atau didapatkan oleh teman-teman. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, semua hal ini pasti ada syarat pengajuannya. Nah, ini syarat pengajuan pinjaman untuk koin bisnis maupun koin invoice, itu ada, kalau teman-teman UMKM tuh kebanyakan masih perorangan ya, mungkin bentuknya belum PT atau CV. Udah bisa belum Mbak? Udah bisa, asalkan teman-teman sudah berjalan minimum 3-6 bulan bisnisnya. Jadi harus sudah ada KTP, NPWP, KK, mutasi rekening, sama lah ya. Kemudian laporan keuangan atau transaksi penjualan yang kalau teman-teman sudah bergabung sama platform-platform online ya, yang nge-record semua penjualan dan transaksi seperti maju, itu reportnya bisa digunakan sebagai landasan dasar kami untuk menganalisa performa bisnis teman-teman juga. Nah, kalau perusahaan ya sama aja sih, data-data legal perusahaan ditambah dengan KTP direktur dan pemilik, sama mutasi rekening atau laporan keuangan teman-teman. Jadi makanya kenapa yang paling penting di antara semua dokumen ini ketika teman-teman mengajukan pendanaan itu sudah pasti adalah laporan keuangan atau mutasi rekening atau laporan penjualan, laporan transaksi, semua hal yang merefleksikan performa bisnis teman-teman. Makanya itu tadi di awal saya sudah sempat sebutkan sama teman-teman, mau lewat pinjaman modal seperti Coinworks ini, mau lewat investor, mau minta dari teman, pastikan bahwa teman-teman sudah go digital dan semua hal yang teman-teman lakukan dalam bisnis teman-teman itu sudah di-record ya atau didata secara online oleh pihak ketiga lainnya yang datanya bisa diverifikasi. Contohnya seperti Maju gini, karena ini penting banget. Kalau misalnya teman-teman datang dan tiba-tiba teman-teman cuma bilang, bisnis gue 50 juta loh sebulan, mana buktinya? Nggak ada kan. Gitu. Nah ini contoh-contohnya aja ya, teman-teman bisa. Nah ini terakhir, tips agar pinjamannya itu bisa dicairkan atau di-approve ya. Dari semua hal ini, ya, yang paling utama itu ada dua yang di tengah. Kenali kemampuan pengembalian. Jangan ada-ada aja ya. Penghasilannya cuma 30 juta sebulan, itu belum dikurangi dengan biaya produksi, ya, working capital, dan lain-lain segala macam. Tapi teman-teman mau langsung pinjam,
ya, dengan nominal yang di mana cicilan per bulannya itu 50 juta rupiah. Teman-teman mau bayar dari mana? Gitu kan. Jadi kenali kemampuan pengembalian kita masing-masing. Tadi seperti aku bilang, rencanakan perkembangan bisnis kita secara realistis sesuai dengan data atau analisa data yang kita punya. Yang kedua, itu adalah pembukuan yang tercatat rapi yang sering kali juga sudah saya sebutkan tadi. Daripada susah-susah ngelakuin pembukuan sendiri, ya go digital aja. Udah banyak banget platform yang menyediakan hal seperti ini, salah satunya adalah Maju yang mencatat rekap transaksi teman-teman, sama rekapitulasi penjualan dan lain-lain segala macam. Ya, ini adalah salah satu contoh dari peminjam kami, gitu ya. Ada Suasana Kopi sama Button Scarves. Semuanya awalnya mulai dari UMKM, kemudian sampai contohnya Button Scarf saat ini itu sudah ada di department store, ya udah ada 7 toko di 3 Indonesia. Jadi kalau mereka bisa, teman-teman juga pasti bisa. Tapi selalu pahami semua prinsip-prinsip yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Ini adalah partner-partner kami selain Maju, tapi kalau teman-teman adalah salah satu merchant yang maju, ajukan pinjaman teman-teman sekarang, ya. Yang paling utama, lihat dulu, analisa dulu, saya udah siap belum nih buat naik kelas, gitu kan. Kalau udah siap, silahkan bisa langsung apply langsung dari platformnya Maju.